Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu kita membahas tentang lupa dalam ibadah, berdosa atau dimaafkan. Di antara kisah yang kita singgung ketika itu adalah bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau menjadi imam, salat yang harusnya 4 rakaat ternyata dibuat Rasul 2 rakaat. Dari situ kemudian timbullah pertanyaan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khusyuk di dalam salatnya sehingga beliau terlupa? Berangkat dari persoalan itu Bapak Ibu, malam ini kita akan membincang tentang khusyuk di dalam salat. Teringatlah kita kepada firman Allah yang sering kita dengarkan dan bahkan telah kita hafal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Bagaimana ciri-ciri orang beriman itu? Allah lanjutkan pada ayat berikutnya. Banyak ciri-cirinya. Yang pertama kali yang disebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah mereka yang ketika salat khusyuk di dalam salatnya. Bapak Ibu, haruskah salat khusyuk itu membuat pelakunya seolah meninggalkan alam nyata menuju alam gaib tertentu, lalu bertemu dengan Allah, seolah pergi menuju Sidratul Muntaha bermi'raj? Begitukah yang disebut dengan salat yang khusyuk? Benarkah salat khusyuk itu harus membuat seseorang tidak ingat apa-apa di dalam benaknya, kecuali hanya ingat kepada Allah saja? Salat kita di Darul Mukminin ini Bapak Ibu, lalu kemudian ada mobil yang lewat, motor yang lewat, tahukah kita? Tahu tak Pak? Tidak khusyukkah kita dalam salat lantaran kita mendengar ada bunyi kendaraan yang lewat di belakang kita? Atau sedang salat, orang datang berwuduk, terdengar ada kucuran air, tadanga di awak, paham awak, oh ada orang yang baru tiba sedang berwuduk. Apakah salat kita, kalau kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita, tahu kita, apakah salat kita dianggap khusyuk atau tidak? Atau Bapak Ibu pergi ke Masjid Raya Sumbar, bawa HP, lalu kemudian setelah berwuduk naik ke atas masjid, mungkin dek saku panuh balatana pe di muka. Di rakaat dan kedua disembahnya pego di orang. Lanjut solat atau kita kaja orang Bapak? Di kaja nama.
Tak mungkin HP kau diikhlaskan sana Pak. Tahu kita Pak, tahu Pak. Apakah salat kita di masjid raya itu tidak khusyuk? Benarkah salat yang khusyuk itu harus membuat seseorang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di sekitarnya? Kan unik pertanyaannya tuh Bapak Ibu, penting untuk kita dudukkan. Maka malam ini kita bahas khusyuk di dalam sholat. Ustaz, apa saja yang akan kita bahas? 5 aspek, 5 topik yang akan kita bahas. 1. Pengertian khusyuk. 2. Hukum khusyuk dalam sholat. Apakah khusyuk itu sunnah di dalam sholat? Apakah khusyuk itu syarat sahnya sholat? Atau bagaimana? Yang ketiga, kita akan kaji tentang Nabi Muhammad dan kekhusyukan. Kita akan ungkap 17 fakta unik tentang Nabi sholat. Ibu pergi ke pasar, apa di rumah solat duha, dikunci dari dalam pintu. Lalu kemudian ada yang ketok pintu, tadana orang membaca salam, paham apa korang rumah hambo kau. Apa lanjut solat atau bukakan pintu Pak? Lanjut solatnya Pak. Kalau kita cari nanti Nabi Pak nyobukaan dek Nabi pintu Pak sambil solat. Nah tapi kalau Pak lantai 2 Pak sedang rukuk Pak aja turun sambil rukuk ke bawah Pak. Menggalin dia beko di menggalin dia di jajan dia. Yang keempat akan kita bahas setan dan kekhusyukan. Apa yang akan dilakukan oleh setan kepada orang yang sudah mulai bertakbir? Beda setan, beda tugasnya. Baru yang terakhir kita bahas nanti kiat-kiat salat khusyuk. Selesai samalam kok enggak? Mungkin kita butuh 3-4 kali pertemuan. Baru kita akan menuntaskan pembahasan khusyuk di dalam salat. Yang pertama kita mulai dari pengertian khusyuk. Banyak ulama menawarkan pengertian khusyuk, kita ambil 3 di antaranya. Yang pertama kita nukil dari Imam Al-Qurtubi atau yang sekarang bernama Cordoba, Andalusia, Spanyol. Itu adalah negara pada masa silam melahirkan ulama-ulama yang sangat hebat. Di antaranya pakar tafsir Al-Quran namanya Al-Qurtubi. Beliau mengatakan apa itu khusyuk? Hay'atun fin nafsi yazharu minha fil jawarihi sukunun wa tawadun. Khusyuk adalah suatu keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan. Jadi khusyuk menurut Al-Qurtubi adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa dalam solat yang nampak dari ketenangan anggota tubuh ketika solat. Dari sini kita jadi paham bahwa orang yang sibuk di dalam solat, contoh sibuk menggaruk kepala, sibuk main jidung, sibuk anggota tubuhnya, pertanda tidak khusyuk. Lalu Imam Qatadah berkata al-khusyu'u huwal khawfu wa ghaddul basar fi shalah. Yang disebut dengan khusyuk itu adalah rasa takut dan menahan pandangan di dalam salat. Lain pernah kita lirik kanan lirik kiri Pak, acok Ustaz. Apalagi kalau sedang solat
Sadang tabang-tabang tambuhan di kepala Ustaz. Nah, itu gak ragu sakit. Khusyuk rasa takut dan menahan pandangan di dalam sholat. Sementara Ibnul Qayyim berkata al-khusyu'u huwa qiyamul qalbi, hadirnya hati kepada Allah baina yaday Rabbi bil khudu'i wal dzalli. Khusyuk kata Ibnul Qayyim al-Jauzi adalah hadirnya hati ketika salat, menunjukkan diri kita tunduk dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ditanya apa itu khusyuk, kata kuncinya satu, ketenangan hati, rasa takut di dalam salat, menahan pandangan di dalam salat, hadirnya hati di dalam salat yang nampak dari ketenangan anggota tubuh ketika melaksanakan salat. Itulah yang disebut dengan salat yang khusyuk. Bapak Ibu, khusyuk itu adalah puncak perjuangan dalam ibadah. Yang namanya puncak pasti sulit untuk menggapainya, sulit untuk sampai ke titik kekhusyukan ini. Dan khusyuk tidak akan bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa. Kekhusyukan itu hanya bisa lahir dari hati yang imannya kuat. Orang yang imannya lemah pasti sulit untuk khusyuk. Dan hilangnya kekhusyukan dalam salat adalah musibah paling besar bagi orang beriman. Kita ulang, kehilangan kekhusyukan dalam salat adalah musibah paling besar bagi orang beriman. Sehingga baginda Rasulullah mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Manakala engkau hendak salat, hadirkan perasaan dalam dirimu bahwa salat itu adalah salat yang terakhir. Dan ulama membagi khusyuk itu menjadi dua. Satu, khusyuk iman. Dua, khusyuk nifak. Apa itu khusyuk iman? Hati dan anggota tubuh sama-sama tenang di dalam salat, sama-sama fokus di dalam salat. Itu namanya khusyuk iman, dan inilah yang kita cari, inilah yang kita upayakan. Yang kedua, khusyuk nifak. Kata Al-Huzaifah bin Al-Yamani, takutlah kalian berbuat khusyuk nifak. Para sahabat tanya, apa itu khusyuk nifak? Khusyuk nifak itu adalah anggota tubuhnya tenang di dalam salat, sementara hati dan pikiran melayang entah kemana-mana. Yang tahu kita khusyuk atau tidak di dalam salat, you awak sendiri, Pak. Orang bisa terkecoh dari gerakan salat kita. You sawana tanang gerakan salat, ndak ada tangannya sibuk kemana-mana, matanya fokus, tapi hati belum tentu, pikiran belum tentu. Bisa jadi jasadnya salat di sini, pikirannya melayang sampai benua Amerika. Maka khusyuk itu dua, khusyuk iman, ikonan kita cari. Hati anggota tubuh sama-sama fokus, sama-sama tenang. Yang jangan adalah khusyuk nifak, anggota tubuhnya fokus dan tenang, sementara hati dan pikiran melayang entah kemana. Oleh karena itu Bapak Ibu, khusyuk tidak boleh terlepas dari kesadaran. Pada hakikatnya khusyuk itu tidak menghilangkan kesadaran. Justru khusyuk harus sadar. Sehingga dalam syariat agama
orang yang setengah sadar, yang tak sadar, jangan sholat. Rasulullah mengatakan, "Idza na'asa ahadukum fi shalah." Siapa di antara kalian yang di dalam sholatnya mengantuk? Lalu dulu atau lanjut sholat gitu, Bu? Sebentar lagi Ramadan, tarawih kok rawan ngantuk, Pak? Ketika berbuka puasa nyalang atau ketika tarawih lata aku ayo. Idza na'asa ahadukum fi shalah. Kalau kalian ngantuk di dalam salat kalian, falyanam, lalu dulu hatta ya'lama ma yaqra, sampai dia timbul kesadaran, sampai dia tahu apa yang dia baca di dalam salatnya. Bapak Ibu mungkin pernah bangun tahajud, lalu setelah tahajud berdoa, letak kulai sekapalo ko, Bu. Tak tentu tangan mau diko juga, tangan dia mau diko, tapi tak tentu le apa dan dibaca. Dalam solat juga pernah terjadi hal yang serupa. Saking ngantuknya di dalam solat sampai tak tahu lagi apa yang kita baca, maka Rasulullah mengatakan, orang yang seperti itu yang ngantuk di dalam solatnya karena dia setengah sadar, jangan salat. Karena yang setengah sadar pasti tidak khusyuk di dalam solatnya. Apalagi orang yang mabuk. Kata Allah di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat sementara kalian sedang mabuk. Yang setengah sadar saja tidak boleh salat, apalagi yang mabuk hilang betul akalnya. Kekhusyukan mengharuskan adanya kesadaran, sadar akan gerakan salat, sadar akan bacaan salat. Kalau kita berjamaah, sadar akan gerakan imam, sadar akan bacaan imam, itu salat yang khusyuk. Maka kalau ada kendaraan lewat, orang buka pintu, kemudian keran air ada yang membuka, tahu kita di dalam salat, itu tidak membatalkan kekhusyukan kita dalam salat. Salat kita tetap sah dan salat kita tetap dinilai sebagai salat yang khusyuk. Kadang kan ini yang membuat kita cemas. Ustaz, umur ibu lah hampir 60 tahun tapi salamu solat kau payah bana khusyuk. Acok tagaduh ketika solat, payah fokus. Solat ibu yang salamu kau tak khusyuk dah Pak Ustaz. Itulah pemahaman yang akan kita betulkan malam ini, bahwa salat yang selama ini kita kerjakan Bapak Ibu sesuai dengan rukun dan syaratnya, itu adalah salat yang khusyuk. Karena salat yang khusyuk mengharuskan adanya kesadaran. Kalau seperti kasus yang tadi di Masjid Raya, tahu kita ada yang mengambil dompet atau HP kita, salat kita tetap dinilai sebagai salat yang khusyuk. Karena salat yang khusyuk mengharuskan adanya kesadaran. Orang yang setengah sadar itu jangan salat. Ustaz, tadi kata Rasul kok mengantuk dalam salat, lalu dulu. Kalau pagi-pagi ibu tersinta, orang sudah azan, ibu masih mengantuk Pak Ustaz, lain boleh disambung lalu Pak Ustaz. Beko ibu jago jam 8. Lain boleh Bu? Oh tidak, betul pemahaman yang keliru. Bangun kita, ambil wudhu, insya Allah hilang ngantuknya itu. Jadi disambung, dek mantang-mantang ngantuk, disambung lalu beko sembahyang subuh pukul 8, itu salah. Kata Rasulullah ini,
menegaskan kalau di dalam sholat, ketika sholat ngantuk kita sampai pada tidak tahu apa lagi yang dibaca, tidak sadar, maka hilangkan dulu ngantuknya. Berikutnya Bapak Ibu, khusyuk itu kedudukannya apa? Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. Pertama, ini pendapat mayoritas ulama. Khusyuk itu kedudukannya adalah sunnah di dalam sholat. Hukumnya sunnah. Dari mana hukumnya sunnah? Itu diambil oleh para ulama melalui sebuah riwayat hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dikisahkan di dalam riwayat itu bahwa Rasulullah sedang di Masjid Nabawi, ada sahabat yang datang, orang yang datang. Nabi memperhatikan orang itu sholat. Sepanjang sholat dia sibuk dengan jenggotnya, nyomaikan jenggotnya tadi sepanjang sholatnya. Setelah sholat ditegur oleh Rasul. Rasul katakan, orang yang khusyuk di dalam sholatnya pasti tenang anggota tubuhnya. Apa yang terjadi kemudian? Nabi tidak menyuruh orang itu kembali sholat, tidak menyuruh orang itu mengulangi sholatnya. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa khusyuk bukanlah syarat sahnya sholat. Kalau orang tidak khusyuk, sholatnya tidak batal, pahalanya yang berkurang. Maka dari situ para ulama sekali lagi mengatakan pendapat mayoritas khusyuk hukumnya adalah sunnah di dalam sholat. Kalaulah khusyuk itu menjadi rukun atau syarat sahnya sholat, pasti Nabi menyuruh orang tadi kembali sholat. Namun faktanya Nabi tidak menyuruh dia sholat kembali. Ini menegaskan bahwa khusyuk hukumnya adalah sunnah di dalam sholat. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa khusyuk hukumnya wajib. Orang yang tidak khusyuk, apalagi sengaja tidak khusyuk, bertamasya dia di dalam sholatnya, itu dia sholatnya tidak batal, hanya saja pahalanya terus berkurang. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa khusyuk itu syarat sahnya sholat, itu pun ketika takbiratul ihram saja. Menurut pendapat yang ketiga ini menyebut bahwa orang yang tidak khusyuk di takbiratul ihram sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi pendapat ketiga ini mensyaratkan khusyuk mesti ada ketika takbiratul ihram saja. Setelah takbiratul ihram, khusyuk tidak lagi dijadikan sebagai syarat sahnya sholat. Manakah dari 3 pendapat ini yang lebih banyak dipakai oleh para ulama? Pendapat yang pertama, bahwa khusyuk itu adalah sunnah di dalam sholat. Bagaimana cara mengukur diri kita ini khusyuk atau tidak? Gampang. Tanyakan kepada diri, apa tadi yang dibaca oleh imam di rakaat 1 dan di rakaat 2? Contoh, imam rakaat 1 membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Setelah sholat, tanya kepada diri sendiri, tadi yang dibaca imam. Kalau tahu kita, khusyuk sholat kita. Tapi nyampang kok tidak tahu, padahal yang dibaca imam Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya tidak tahu kita apa yang dibaca imam. Tanda bahwa kita tidak fokus, tidak khusyuk di dalam sholat. Dan ini pernah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid.
beliau ingin menjamu orang-orang yang sholat di masjid. Diperintahkan bawahannya, karyawannya, datangkan ke istana orang yang sholat. Saya ingin menjamu orang yang sholat di dalam istana. Ternyata setelah dijemput, yang dibawa ke istana hanya 2-3 orang saja. Kenapa 2-3 orang? Kata karyawannya, kami di pintu masjid bertanya kepada jamaah, apa tadi ayat yang dibaca oleh imam? Yang tahu dan bisa menjawab yo 3 orang gosenyo. Berarti yo 3 gosenyo dan serius dan fokus sholat. 3 orang inilah yang kami bawa ke istana untuk engkau berikan jamuan kepada mereka. Maka terang benderanglah Bapak Ibu bahwa yang disebut dengan khusyuk itu adalah ketenangan hati, hadirnya rasa takut, hadirnya hati di dalam salat. Bahwa ternyata khusyuk itu ada yang mengatakan sunnah di dalam salat, ada yang mengatakan wajib dalam salat, ada yang mengatakan syarat sahnya salat. Dari 3 pendapat itu yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa khusyuk itu merupakan sunnah di dalam salat. Berikutnya kita bahas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kekhusyukan. Seperti yang tadi kita sebutkan, kita akan ungkap 17 fakta unik tentang seputar Nabi Salat. Fakta yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat beliau, Nabi pernah menggendong bayi. Siapa yang digendong oleh Rasul? Namanya adalah Umamah. Dalam riwayat disebutkan, kana Nabiyyu yusalli wa huwa hamilu Umamah binta Zainab binta Rasulillah. Rasulullah pernah salat sambil menggendong cucunya. Cucu Nabi bukan hanya Hasan dan Husain. Dari putri beliau bernama Zainab, cucu Nabi lahir dari Zainab bernama Umamah. Rasulullah pernah salat sambil menggendong Umamah, cucu beliau. Mungkin ibu-ibu yang pernah salat sambil gendong anak. Apalagi tidak ada orang di rumah ragu meninggalkan anak sendiri, digendong anak itu salat. Atau pergi liburan, singgah di masjid, ragu meninggalkan anak, akhirnya anak digendong selama kita sholat. Rasul pernah melakukannya. Bahkan Bapak Ibu, disebutkan oleh Qatadah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat sambil menggendong cucu beliau Umamah. Fa'idha raka'a wada'aha, ketika Nabi hendak rukuk, diletakkan oleh Rasul. Wa idza rafa'a minas sujud a'adaha, ketika sudah bangkit dari sujud, Umamah diambil lagi oleh Rasul, digendong kembali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fakta unik yang pertama. Rasul mau tidak mau ketika menggendong bayi, Rasul tentu harus fokus dengan bacaan, fokus dengan gerakan salat, dan beliau juga tahu sedang menggendong cucu beliau. Fakta berikutnya Bapak Ibu, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperlama sujud karena dinaiki oleh cucu beliau. Ini dari Syaddad Al-Lais berkata, hamba mencari Rasulullah keluar dari rumah beliau. Ketika Nabi keluar, nampak dia Rasul menuju masjid, entah zuhur entah asar. Ketika Nabi keluar dari rumah beliau, Nabi membawa cucunya. Tidak pasti dia Ambodok atau Syaddad, entah Hasan entah Husain, karena mereka kembar. Nabi jadi imam. Ketika
sujud, Rasulullah melakukan sujud itu panjang dan lama sekali. Dek langu bana Nabi sujud kato syaddan dan baca itu ambuang ke kapalo maca dia Nabi di buku apa kolah nan terjadi. Bayangkan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah saya angkat kepala, saya lihat ada anak kecil, cucu beliau sedang main kuda-kudaan di punggung Rasul. Lah nampak dia ambo sujud, ambo balik ke tasyadah. Tunggu setelah Rasul sampai bangkit. Setelah Nabi selesai dari solat, orang-orang bertanya, wahai Rasul, apa yang terjadi? Apakah tadi Jibril turun kepadamu menyampaikan wahyu dari Allah sehingga engkau lama betul sujudnya? Atau apa yang terjadi kepada dirimu Rasul? Nabi katakan, Jibril dah ada turun kambur. Ambo lah mau sujud karena tadi cucu ambo naik dari punggung. Saya biarkan cucuku itu puas bermain di atas punggung saya, sehingga sujud saya lama jadinya. Kalau imam besar Masjid Darul Mukminin sujudnya 7-10 menit, apa yang terjadi? Dua kemungkinan Pak. Tak kalau lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinaiki oleh cucu beliau. Ini fakta unik tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Apa pelajaran penting yang bisa kita petik Bapak Ibu, bahwa ternyata Rasulullah mengajak cucunya Umamah untuk salat. Nabi mengajak cucunya Hasan dan Husain untuk salat. Ini menegaskan bahwa seorang kakek, seorang nenek mesti terlibat dalam kesolehan cucunya. Hendaklah nenek dan para kakek terlibat untuk mengajarkan solat kepada cucunya. Jangan hanya diajak main ke Taplau saja, Transmart, pergi liburan ke Bukit Tinggi, ke Jamgadang. Tapi sesekali ajaklah cucu kita itu ke mana? Ke rumah Allah, ke masjid. Rasulullah terlibat itu mengajak cucunya, mensolehkan cucunya Umamah, Hasan dan Husain. Maka ketika nanti cucu kita ditanya oleh kawannya, apa kenangan yang paling engkau ingat tentang kakekmu, tentang nenekmu, mudah-mudahan jawaban cucu kita itu akan mengatakan bahwa kakek saya, nenek saya paling tegas perihal salat. Yang paling saya ingat adalah ketika saya bertemu dengan kakek saya di kampung halaman. Pertanyaan yang pertama kali yang dia tanyakan bukan makan dan minum, tetapi apakah saya sudah salat atau belum. Hendaknya itu menjadi kenangan yang indah yang tersimpan di memori cucu-cucu kita. Teringatlah kita dengan firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Cucu keluarga kita, maka kakek dan nenek mesti terlibat untuk mensolehkan cucu-cucunya. Ini fakta unik tentang Nabi salat. Fakta unik berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi pernah mempercepat salat saat mendengar tangis bayi. Disebutkan dalam riwayat, inni la asma'u buka as-sabi. Saya mendengar ada suara tangisan anak kecil, wa ana fi shalah, dan saya sedang salat. Fa ukhaffifu makhafata an tuftanna ummuhu. Maka ketika aku mendengar
mendengar suara tangis anak bayi, anak kecil, aku ringankan solat itu. Maksudnya aku percepat solatnya. Khawatir nanti ibunya akan mendapatkan masalah, mendapatkan musibah. Para ulama mengatakan Rasulullah menduga ibu dari anak kecil itu ikut salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan supaya ibunya itu tidak cemas, tidak takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat gerakan bacaan salat beliau. Maka Bapak Ibu, Nabi pernah menggendong cucu dibawa salat, memperlama sujud karena dinaiki cucu. Rasulullah mempercepat salat saat mendengar tangisan bayi. Ini semuanya menegaskan bahwa Rasulullah tetap punya kontak dengan dunia luar ketika beliau salat. Kita ulang, Rasulullah tetap punya kontak dengan dunia luar ketika beliau salat. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu, Rasul kalau salat ruh beliau melayang ke Sidratul Muntaha. Tidak begitu Nabi salat. Sering kita mendengar apalagi orang-orang yang berafiliasi kepada tarikat dan tarikatnya sudah ekstrim. Katanya saya sholat, tidak sadar lagi apa yang terjadi. Saya sholat, ruh saya terbang ke Mekah, ruh saya terbang ke Pakistan. Bagai-bagai yang dibaca. Padahal sholat mengharuskan adanya kesadaran. Buktinya Rasul jadi imam, terdengar tangisan bayi, tahu Nabi. Kalau kita sedang sholat teriak orang kebakaran, tahu kita. Lanjut sholat atau kita tolong orang dulu Pak? Nah, kalau kebakaran kita tolong orang Pak. Allah Ta'ala menyediakan sholat itu panjang waktunya. Dan ketika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan dan itu sangat emergensi sifatnya, sangat darurat, itu didahulukan kemanusiaan. Maka Allah Ta'ala itulah hikmah dibalik mengapa salat itu panjang waktunya. Kalaulah salat itu harus pada awal waktu semuanya dan waktunya hanya 5 menit saja, bayangkan qadaan semua salat kita. Allah sediakan waktu yang sangat panjang sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ketika salat tetap punya kontak dengan dunia luar. Beliau tahu ada cucunya yang sedang main kuda-kudaan. Rasul tahu ada suara anak bayi. Kalau khusyuk itu harus melakukan perenungan dan kontemplasi. Kalaulah salat khusyuk itu bermakna kontemplasi, tidak mungkin Nabi bisa tahu apa yang terjadi di sekitar beliau. Kalaulah Nabi ketika salat ruh beliau terbang ke langit yang ketujuh, pasti Nabi tidak terganggu dan tidak mendengar suara tangisan anak bayi. Tapi Nabi tahu dan Nabi dengar. Ini menandakan bahwa Rasulullah di dalam salat beliau tahu apa yang terjadi di sekitar beliau. Maka kalau saat ini kita salat, Bapak Ibu di rumah salat, ada yang gedor pintu, ada yang baca salam, ada kendaraan yang lewat, atau ibu-ibu misalnya ketika salat terdengar air yang sedang dipanaskan sudah mendidih, tahu kita, jangan katakan salat kita tidak khusyuk. Karena salat yang khusyuk itu mengharuskan adanya kesadaran, dan kalau kita sadar pasti kita tahu apa yang terjadi di sekeliling kita dan di sekitar kita. Maka salat yang sudah kita lakukan selama ini betul bahwa salat kita belum sempurna kekhusyukannya, mungkin belum mampu kita dari awal sampai
akhir khusyuk dan fokus mungkin. Apalagi memang banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat. Apalagi kalau sudah bertakbiratul ihram, itu adu-adu se pangana dan tibo, adu-adu se ide dan takana. Beku ambo makan di sekolah, bagai-bagai takana pak. Karena memang ketika orang sholat itu Bapak Ibu dalam keadaan yang sangat tenang. Dalam ilmu psikologis disebutkan orang yang tenang dalam keadaan yang tenang pasti dia menemukan dan melahirkan banyak ide ketika itu. Makanya orang bisa berkarya, bisa menulis buku, bisa fokus, banyak idenya karena hatinya tenang, banyak ide yang muncul. Maka orang yang sholat pun akan merasakan hal yang sama ketika dalam keadaan tenang di dalam sholat. Banyak ide yang muncul, ditambah ada pasukan setan yang nanti membisikkan A, B sampai Z di telinga kita. Berikutnya Bapak Ibu, lagi-lagi fakta unik tentang Nabi sholat. Pernah membunuh kalajengking ketika sholat. Bagaimana kisahnya? Ini adalah cerita dari Aisyah. Rasul sholat di kamar Aisyah, di rumah Aisyah. Ketika sholat, Ali bin Abi Thalib datang. Nampak oleh Ali, Rasul sedang sholat. Kok begitu ambo sholat pula lah di belakang Nabi. Ketika sedang sholat, datanglah Aqrab kalajengking. Kalajengking itu kata Aisyah berhenti dia di dekat kaki Rasul. Tapi tidak gigi Nabi lewat saja di kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalajengking itu mendekat ke kaki Ali, nampak di Ali, sadar Ali, kok kalajengking kamang gigi ambo rumah. Nyopi jaan de Ali bin Abi Thalib, mati kalajengking itu sekali. Rasul tahu agak ada keributan di belakang ambo sakiti. Setelah Nabi salam, ternyata Nabi sadar ternyata ada Ali di belakang Nabi. Mengaku tadi kecek Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, apa yang terjadi? Ali mengatakan, Rasul, tadi ada kalajengking lewat di kaki engkau, tidak menggigitmu. Tapi ketika mendekat kalajengking itu ke kaki saya takut. Akhirnya ketika tadi kita sedang sholat, saya bunuh kalajengking itu. Ternyata para sahabat di dalam sholatnya pun tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Ada kalajengking yang lewat, tahu. Kalau Bapak Ibu di rumah ada kucing yang mengeong, tahu gitu. Kenapa dibunuh oleh Ali? Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, An Abi Hurairah anna an-nabiyya amara bi qatli aswadaini fi shalah. Rasulullah memerintahkan kami, kita umat beliau, untuk membunuh dua yang berwarna hitam di dalam salat. Yang pertama al-hayya wal aqrab, yaitu ular. Yang kedua adalah kalajengking. Kata Rasul, uqtulu al-aswadaini, bunuhlah dua yang warna hitam, kalajengking dan ular. Nanti ulama kemudian menganalisis Bapak Ibu, kenapa Rasulullah mengatakan dua yang hitam? Karena di padang pasir ular rata-rata warnanya hitam, dan yang ditemui oleh Rasulullah pun warnanya hitam. Kalau kita di Indonesia ini ularnya nano-nano, pelangi, macam-macam Pak. Ustaz, kalau ularnya warna hijau tak boleh kita bunuh ada Ustaz? Kecek Nabi yang warna hitam Ustaz. Boleh Bu. Hijau warnanya, sirah warnanya, hitam warnanya, bunuh Pak.
itu memang perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah dan para sahabat ketika sholat, Bapak Ibu, tetap punya kontak dengan dunia luar. Kan sering kita mendengar, oh orang dulu tuh kalau sembahyang tidak tahu gempa terjadi. Kadang-kadang ada tuh cerita-cerita mereka, cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Padahal para sahabat telat saja Nabi bangun dari sujudnya cigok sekali ada sahabat. Ali bin Abi Thalib tahu apa yang terjadi di sekitar beliau ketika melakukan sholat. Maka ini menegaskan, Bapak Ibu, sholat yang kita lakukan selama ini jangan lagi dicurigai, jangan lagi kita katakan sholat kita tidak khusyuk. Insya Allah semua sholat yang kita lakukan insya Allah sudah dinilai sebagai sholat yang khusyuk. Meskipun mungkin nilainya belum 100 ya Pak, insya Allah tetap dinilai sebagai sholat yang khusyuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta unik berikutnya, satu lagi Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar mencegah orang lain lewat di depan. Sedang sholat, ada orang yang mau lewat, dicegah. Apa kata Rasul? Kita langsung bacakan arti dari hadis ini. Jika kamu sholat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya. Haruslah dia mencegahnya semampunya. Kalau orang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia karena dia adalah setan. Ini maksudnya menegaskan bahwa sedemikian besarnya larangan melewati orang yang sholat. Nyo lewatnya besar, dia punya boda biar si orang tadi kok. Padahal dia tetangga awak. Tak begitu ya Bapak Ibu. Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah orang lewat di depan beliau. Dan ini Bapak Ibu, orang yang lewat yang dimaksud itu bukan berarti kalau kita sholat misalnya di sini mengarah ke sana, orang lewat di saf yang depan ini tidak ada masalah. Yang dilarang itu betul-betul dia lewat di depan kita, maksimal batasnya tempat kita sujud itu. Lewatnya dihalangi dia agar tidak lewat di depan kita. Adapun dia lewat di saf yang kedua, saf yang ketiga, saf yang berikutnya itu tidak masalah kalau dia lewat di depan kita, karena sesungguhnya batas karpet ini secara otomatis sudah menjadi sutra, sudah menjadi penghalang, menjadi hijab. Jangan nanti kita sholat di sini, orang lewat di saf 2 melangkah pula kita menghalanginya, tidak begitu. Yang kita halangi adalah orang yang betul lewat di depan kita. Maka dari sini larangan lewat di depan orang sholat itu bukan larangan main-main. Kedua belah pihak, baik orang yang sholat ataupun orang yang lewat, keduanya harus menghindarinya. Misal dengan cara mencari posisi sholat yang lebih aman dari lalu lalang banyak orang, khususnya bagi yang masbuk atau bagi yang telat sholat, carilah posisi yang sekira-kiranya aman, tidak menghalangi, tidak mengganggu orang lewat. Cari posisi yang aman agar tidak ada orang yang lewat di depan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cegahlah orang lewat di depan engkau sholat. Kalaulah sholat yang khusyuk itu bermakna kontemplasi dan perenungan, tentu kita tidak tahu orang yang lalu lalang di depan kita ketika kita melaksanakan sholat. Dari hadis Nabi ini kita lagi-lagi paham bahwa sholat yang khusyuk harus ada kesadaran di dalamnya, dan sholat yang khusyuk itu tahu apa yang terjadi di sekitarnya, bahkan tahu siapa yang lewat
yang lalu lalang di depan ketika dia melaksanakan sholat. Itulah Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan malam ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal 12 fakta unik lagi seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Bagaimana nanti ternyata Rasulullah pernah sholat di atas onta. Bagaimana nanti ternyata Rasulullah dalam satu rakaat bisa membaca lebih dari 600 ayat satu rakaat sholat. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa kaitannya dengan kekhusyukan? Insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang dan salah kata. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam salat, dan Allah bantu kita untuk khusyuk di dalam salat agar kita semuanya menjadi orang mukmin yang sejati, iman kita kuat, iman kita mantap, dan salat kita pun berkualitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum